Hayang awak jag-jag, sodakoh. Hayang panjang umur, sodakoh. Hayang maju usaha, sodakoh. Hayang lancar usaha, sodakoh. Hayang lancar rezeki, sodakoh. Matak jelema pelit mah riut ben waya. Cok dulu. Itu puyeng, iya puyeng. Berjuanglah bersama orang yang mau sama-sama berjuang. Dan jangan mau perjuangkan orang-orang yang hanya mau diperjuangkan. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, segera lepaskanlah dia. Dan jangan buang waktumu untuk memperjuangkan diri. Karena kamu akan kehabisan banyak waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang mau memperjuangkan dirimu kelak. Kalau kamu kurangin makan dan bergerak lebih banyak, kamu akan menurunkan berat badan. Kalau kamu kurangin makan, bergerak lebih banyak, lalu makan banyak protein, kamu akan mengurangi lemak. Kalau kamu kurangin makan, bergerak lebih banyak, makan banyak protein, dan melatih otot, kamu akan mengurangi lemak dan menambah massa otot. Semangat buat orang-orang yang meskipun libur akhir tahun, tapi lu masih tetap kerja. Liburnya kalau dunia ini berakhir. Jangan sedih. Kan lu yang memilih melamar dan kerja di situ. Laksanakan tanggung jawab lu atau kamu keluar dari perusahaan saya. Ada konsekuensi apapun keputusan lu. Yang penting lu sadar. Lu kerja keras karena lu tahu lu nggak punya tuyul. Apalagi hobi lu mahal kan. Mendingan lu pusing kerja di saat yang lain libur akhir tahun dibanding lu pusing nyari kerja bertahun-tahun. Nah pokoknya sehat-sehat buat tulang punggung keluarga. Semoga kerja keras lu bisa bikin sejahtera keluarga. Bos lu yang lagi siap-siap liburan keluar kota. Dari kemarin banyak dari kawan saya bertanya kepada saya, "Bro, apa persiapan untuk naik gunung, bro?" Dan saya hanya bisa menjawab, tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Ya kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Aku masih mampu menahan rasa sakit karena lelahnya menjalani kehidupan. Dan aku masih mampu berpura-pura kuat saat aku menyembunyikan luka, di mana keadaan terkadang membuatku merana. Tetapi sungguh aku tidak mampu menahan air mata ketika aku sangat merindukanmu, wahai Allah pujaan hatiku. Yang paling sangat aku khawatirkan adalah ketika seringnya aku bertanya, apakah engkau juga merindukanku dan mencintaiku? Wahai Sang Maha Cinta Allah Azza wa Jalla, jangan biarkan aku kembali kehausan di dalam kelemahan perjalananku menuju kepadamu. Engkau jangan berpaling lagi dariku saat aku tertarik bahkan sampai merangkak berharap bisa berjumpa denganmu. Aku sedang ingin terlena dalam hamba-Mu. Aku sedang berharap masuk ke dalam syafaat, dan aku ingin mencapai kenikmatan iman di dalam maqam syahadat. Wahai Gusti Allah, sejak ini mulia Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla.
Ada yang sama gak? Baru tahu nih kalau di Bandung ada gunung secantik ini. Gila sih, ini sabananya keren banget. Dan ini tuh masih gratis dan masuk motor juga. Oke, ini akan aku tunjukin akses jalan untuk menuju gunung ini. Di sini kalian bisa ambil patokan map Puncak Pangradinan. Ini kita juga baru pertama kali kesini, jadi belum tahu betul akses jalannya gimana. Tapi katanya di sini bisa parkir di kandang ayam. Tapi kita bingung juga nih kandang ayamnya yang sebelah mana. Karena kita bingung, gak tahu harus nanya siapa. Di sini gak ada orang. Jadi kita memutuskan untuk bawa motor ke puncak. Walaupun resikonya jalanan hancur kayak gini, tapi syukurnya masih bisa naik. Nah, katanya jika kalian trekking dari kandang ayam ke puncak itu kurang lebih 45 menitan. Tapi kalau bawa motor hanya 15 menit. Dan alhamdulillah nih, kita sampai juga di puncak. Sampai di puncak terpesona banget sama sabana yang hijau dan luas ini. Tempatnya beneran sepi karena belum banyak orang tahu. Dan pas kita kesini gak ada yang minta bayaran juga, alias gratis. Gunung ini cocok banget nih untuk kalian yang gak mau capek naik gunung tapi bisa ngerasain camp di atas gunung. Walaupun trekking tapi gak terlalu jauh juga. Jadi gimana, mau nyobain? Untungnya kita dibekali semangat berkobar dan jiwa yang besar, sebesar hati yang tidak mudah patah meskipun berkali-kali kalah. Juga dibekali dada yang lapang, cukup untuk menampung residu kegagalan di masa lalu, sakitnya kegagalan hari ini dan yang mungkin akan terjadi. Juga dibekali keyakinan yang memadai, cukup untuk memandang masa depan dengan cara yang lebih mendamai. Satu rumah tangga itu kalau mau rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah, maka suami istri ini harus kerjasama dalam kebaikan. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan dalam menetapi kebaikan itu dengan penuh kesabaran. Harus saling kerjasama dalam taat, kerjasama jadi hamba yang makin takwa kepada Allah. Sholat malam bareng, ibadah bareng, beramal soleh bareng, saling ingetin sedekah untuk sedekah subuh bareng-bareng. Harus saling kerjasama tuh. Ini rumah tangga yang kalau mau penuh keberkahan harus saling kerjasama mendekat kepada Allah. Makin dekat sepasang suami istri ini kepada Allah, makin berkah rumah tangganya. Maka nanti buah dari keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Bisa itu bertambahnya kebaikan berupa harta atau berupa kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi emang harus kompak nih suami istri. Mungkin aku adalah satu dari sekian banyak orang yang punya mimpi kelewat tinggi tapi enggan untuk mendaki. Lebih banyak berdiam diri, menikmati kopi pagi, sore, dan malam hari. Ibarat menginginkan mutiara, tapi enggan menyelam ke laut yang dalam, dan hanya berdiri di tepi pantai, lalu berharap mutiara yang datang menghampiri. Emang boleh setolol itu? Mendesain rute sebelum bersepeda bukanlah suatu kewajiban ya, melainkan sebuah kebijaksanaan yang fundamental. Pertama-tama, desain rute memungkinkan kita untuk memperkirakan jarak dan elevasi serta kondisi jalanan yang akan dihadapi. Dengan informasi ini, kita dapat menyesuaikan peralatan dan mempersiapkan fisik secara optimal, serta menghindari kelelahan yang tak terduga. Selain itu, perencanaan rute juga menjadi kunci untuk memaksimalkan pengalaman bersepeda. Dengan memilih jalur yang menarik dan menghindari rintangan yang tidak diinginkan, kita dapat menikmati perjalanan dengan lebih nyaman dan aman. Oleh karena itu, menginvestasikan waktu untuk merancang rute bukanlah sekadar langkah praktis, tetapi juga langkah bijak yang akan meningkatkan kepuasan dan keamanan selama bersepeda. Saat engkau bahagia, ada seseorang yang tidak pernah meminta sedikit pun dari kebahagiaanmu. Namun di saat engkau terluka, dia selalu datang meminta bagian dari lukamu. Dia adalah orang yang mencintaimu tanpa tapi, dan dia juga adalah orang yang mengajarimu sabar tanpa tepi.